Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas tutorial 1 tentang penyuluhan pertanian di Desa Mangsang, yaitu di desa saya sendiri. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizmika Natalia Syanturi. Saya dari UT Palembang. NIM saya 0543641118. Oke, mari saksikan penjelasan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Ada beberapa konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian. Yang pertama ialah sebagai proses pendidikan non formal, yaitu proses belajar bagaimana petani di luar sekolah untuk meningkatkan pengetahuannya dan keterampilan mereka. Yang kedua, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku, yaitu yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan tindakan petani agar menjadi lebih baik. Konsep yang ketiga ialah penyuluhan sebagai proses komunikasi, yaitu adanya interaksi komunikasi antara penyuluhan dan petani dalam menyampaikan informasi-informasi. Yang keempat, penyuluhan sebagai pemberdayaan, yaitu membantu petani agar lebih mandiri dan mampu mengambil keputusannya sendiri. Dan yang kelima, yaitu penyuluhan sebagai proses pemecahan masalah, yaitu seperti membantu petani terus dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, seperti mereka kesulitan dalam mengapakan tanaman dari yang mereka tidak tahu menjadi tahu karena adanya penyuluhan yang ada di mana anak yang sudah bersekolah turun ke desa untuk menjelaskan bahwasanya ini yang lebih baik dan ini yang tidak lebih baik kepada petani. Sasaran penyuluhan disebut sebagai sasaran karena mereka merupakan pihak yang dituju dalam kegiatan penyuluhan. Biasanya sasaran ini adalah petani atau kelompok petani yang membantu pengetahuan dan keterampilan baru. Mereka menjadi sasaran karena diharapkan dapat menerima manfaat dari kegiatan penyuluhan dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tanpa adanya sasaran kegiatan penyuluhan tidak akan berjalan dengan efektif. Nomor 3A yaitu tema kegiatan penyuluhan yang saya amati di desa saya sendiri, yaitu di Desa Mangsang, adalah tentang penggunaan pupuk organik yang tepat. Sedangkan sasaran dari kegiatan tersebut adalah kelompok tani, khususnya petani padi yang ada di Desa Mangsang saya sendiri. Nomor 3 yang B yaitu karakteristik sasaran penyuluhan di Desa Mangsang saya sendiri antara lain sebagai besar berproses sebagai petani, memiliki pengalaman sebagai petani yang cukup lama dan tingkat pendidikan yang beragam. Selain itu, mereka lebih mudah memahami materi melalui praktek langsung dan cukup terbuka terhadap inovasi baru walaupun masih mempertahankan cara tradisional dalam bertani. Yang nomor 3C, kelompok tani yang saya amati di Desa Mangsang saya sendiri yang bernama kelompok Tri Mandiri yang berjumlah 27 orang, yaitu di mana anggotanya salah satu ialah ibu saya sendiri. Visinya adalah meningkatkan
kesejahteraan petani melalui pertanian yang lebih produktif dan modern, misalnya antara lain meningkatkan hasil panen, menerapkan teknologi pertanian, serta memperkuatkan kerjasama antara anggota, yang dimana di antara anggota tersebut yang sebelumnya tidak cocok menjadi cocok gitu. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggotanya, sedangkan ibu saya sendiri menjadi sekretarisnya. Ketua bertugas memimpin kegiatan kelompok, sedangkan sekretaris mengurus administrasi, dan bendahara mengurus pengolahan keuangan dari anggota. Berperan aktif dan setiap kegiatan kelompok tani, yang dimana setiap mereka menanam sebuah tanaman, mereka akan menjualnya kembali, dan setelah mereka menjualnya kembali, uang yang mereka dapatin mereka masukkan kas dan untuk membeli peralatan atau pemupukan yang mau ditanam kemudian harinya. Sekian, terima kasih.